Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BBA semuanya, bertemu lagi di acara Bincang-Bincang Al-Kausar, tempat kita ngobrol asyik dengan berbagai topik unik. Bersama saya, Bu Ella sebagai host yang das desat di acara BBA Spesial Ramadan. Pada acara spesial Ramadan kali ini, BBA secara khusus mengajak kalian untuk menambah wawasan sambil menyelami ilmu pengetahuan biar nunggu waktu buka kalian nggak terasa membosankan. Pada saat ini, Bu Ella sedang berada di mana ya? Bu Ella sedang berada di salah satu masjid yang megah dan indah, yakni Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini sebagai salah satu ikon wisata religi bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya. Teman-teman semuanya penasaran dengan masjid ini? Yuk kita lihat. Sobat BBA semuanya, penasaran nggak dengan sejarah Masjid Agung Jawa Tengah ini? Sebelumnya, Masjid Agung Jawa Tengah merupakan simbol masjid provinsi di Jawa Tengah loh. Ibarat dua sisi mata uang, membahas Masjid Agung Jawa Tengah tidak akan pernah lepas dari Masjid Agung Kauman Semarang. Karena adanya Masjid Agung Jawa Tengah ini juga dikarenakan Masjid Agung Kauman Semarang loh. Masjid ini diresmikan pada tanggal 14 November 2006 oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ditandai dengan penandatanganan batu prasasti setinggi 3,2 meter dan seberat 7,8 ton. Wow! Dan batu prasasti ini secara khusus diambil dari lereng Gunung Merapi loh. Prasasti ini dipahat oleh Nyoman M. Alim yang juga dipercaya membuat miniatur Candi Borobudur yang ditempatkan di Minimundus, Vienna, Austria pada tahun 2001. Pada saat peresmian Masjid Agung Jawa Tengah ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Kiai Haji Habib Lutfi bin Ali Yahya, Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, serta Menteri Agama Maftuh Basyuni dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, serta Gubernur pada saat itu, Haji Mardianto dan Wakil Gubernurnya Dr. Andes Haji Ali Mufidz MPA. Nah, untuk lokasi masjid ini, Masjid Agung Jawa Tengah berada di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Bagi Sobat BBA yang ada di Solo Raya dan mau berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah, kalian bisa menggunakan dua jalur loh Sobat. Jalur pertama via jalan tol. Ketika kalian sampai di Banyumanik Sukun, belok ke kanan lewat tol Jatingaleh. Nah, setelah melewati pintu tol Tembalang, kalian ambil ke kanan ke arah Kaligawe Demak. Sebelum sampai pintu tol Muktiharjo, ambil ke kiri masuk ke Jalan Majapahit atau Brigjen Soediarto. Setelah itu, kalian akan menemukan Rumah Sakit Bayangkara yang sebelah kanannya ada perempatan Makro. Kemudian ambil ke kanan masuk ke Jalan Gajah Raya. Selain jalur pertama, kalian juga bisa melewati jalur Serondol, lalu ke Gombel, lalu ke Jatingaleh, lanjut ke Pasar Peterongan, lalu ke Jalan MT Haryono Mataram, lanjut ke perempatan Bangkong, lalu ke kanan, menemukan perempatan Milo, lalu ke Jalan Brigjen Soediarto atau Jalan Majapahit, kemudian ke perempatan Makro kiri, lalu kalian sudah tiba di Jalan Gajah Raya. Masjid Agung Jawa Tengah ini merupakan salah satu masjid dengan arsitektur yang unik loh Sobat. Masjid ini memadukan ciri bangunan Jawa, Yunani, dan Timur Tengah. Gaya bangunan Timur Tengahnya terlihat dari kubah dan 4 minaretnya. Gaya bangunan Jawanya terlihat dari bentuk tajugan di atap di bawah kubah utama. Sementara gaya bangunan Yunaninya terlihat pada 25 pilar-pilar kolasium dipadu dengan kaligrafi Arab yang sangat indah. Kalau kata ilmu sosial, perpaduan bangunan ini bisa dikatakan sebagai akulturasi loh Sobat.
Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan budaya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budayanya. Fakta yang menarik, bukan? Masjid Agung Jawa Tengah atau biasa disebut dengan MAJT bukan hanya masjid biasa loh sobat. Masjid ini punya banyak sekali keistimewaan. Apa saja ya keistimewaan dari masjid ini? Yang pertama, masjid ini dibangun di atas tanah seluas 10 hektar. Sehingga masjid ini bisa menampung 30.000 jamaah. Wow, luas dan besar sekali ya. Kira-kira rumahnya Bu Ella hanya seberapa bagiannya saja ya? Selain itu, masjid ini juga dilengkapi payung hidrolik yang bisa dibuka dan ditutup secara otomatis. Payung ini hanya dibuka pada saat momen-momen tertentu, seperti pada saat sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Payung ini juga adaptasi dari Masjid Nabawi loh sobat. Jadi sobat nggak perlu jauh-jauh ke Masjid Nabawi, cukup bisa melihat di Masjid Agung Jawa Tengah tentang payung hidroliknya. Selain itu, masjid ini mempunyai ruang utama 2 lantai, kemudian mempunyai 4 menara di luar dan 1 menara yang sangat tinggi bernama Menara Al-Husna. Teman-teman bisa melihat pemandangan dari Menara Al-Husna tentang pemandangan Semarang dan sekitarnya. Di Menara Al-Husna juga ada museum dan rumah makan loh sobat. Sobat semuanya tahu apa lagi tentang keistimewaan masjid ini? Komen di bawah ya. Ada salah satu keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah yang sangat terkenal loh sobat. Keistimewaannya yakni menara masjid yang bernama Al-Husna. Sobat BBA, penasaran nggak dengan menara Al-Husna? Bagi sobat BBA yang penasaran, Bu Ella akan ajak kalian semua melihat menara Al-Husna sebagai salah satu ikon Masjid Agung Jawa Tengah. Let's go! Inilah pemandangan dari atas Masjid Agung Jawa Tengah. Dari sini kita dapat melihat pemandangan sekitar daerah Semarang loh sobat. Cantik sekali bukan? Bagi kalian yang suka berfoto, jangan sampai melewatkan salah satu bagian yang paling menarik di masjid ini. Karena jauh-jauh ke sini, kalau nggak ada kenangannya, nggak asik bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jepri Nugrawiati dari Ponorogo. Saat ini sedang berada di Masjid Agung Jawa Tengah. Oke, selama sejak Januari kami sudah pindah dari Ponorogo ke Semarang dan
tertarik sekali untuk datang ke Masjid Agung ini. Kami tahu informasinya di Instagram, lihat-lihat kemudian sepertinya kok ramah anak, dan akhirnya memilih untuk datang ke sini. Pertama kali datang terpesona dengan kemegahannya, kemudian dengan lingkungannya yang adem. Belum masuk sih, belum ke sana. Cari tempat yang teduh dulu, belum keliling lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Arif Hidayat di sini diamani menjadi Humas Masjid Agung Jawa Tengah. Nama Masjid Agung Jawa Tengah ini diambil dari musyawarah para ulama, para tokoh agama dan pemerintah dengan nama Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan anak atau turunan dari Masjid Agung Semarang sebagai pemilik lahan untuk menghormati Masjid Agung Semarang atau Masjid Agung Kauman itu sendiri. Fasilitas yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ini ada fasilitas peribadatan, fasilitas pengembangan ekonomi, serta fasilitas sosial. Untuk peribadatan ada bangunan utama masjid yang digunakan untuk sholat, insya Allah bisa menampung lebih dari 30.000 jamaah. Untuk ruang utama sholat bisa menampung 5.000 jamaah, kemudian ditambah perluasan kanan kiri itu 7.000 jamaah. Di plaza ada bisa menampung hingga 10.000 jamaah di bawah plaza. Untuk fasilitas ekonomi kita ada Menara Al Husna untuk tempat wisata, kemudian gedung pertemuan, hotel, serta pujasera dan souvenir shop yang digunakan untuk memberdayakan UKM bagi umat Islam. Gitu. Kemudian fasilitas sosial pengembangan kebudayaan kita ada perpustakaan, tempat pelatihan manasik haji, kemudian Ru'yatul Hilal, tempat pengamatan Ru'yatul Hilal dan lain-lain. Itu. Fungsi sosial lain juga kita memiliki lahan parkir yang luas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang terbuka publik bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya. Kalau untuk perbedaannya dengan Masjid Agung lainnya, perbedaannya sejak awal masjid ini dibangun untuk menjadi masjid yang mandiri, itu pertama. Kemudian menjadi pusat peradaban Islam, di mana di sini didukung fasilitas kegiatan yang bisa membangun kebudayaan bagi masyarakat Islam utamanya gitu. Di sini Masjid Agung Jawa Tengah juga berada di tengah-tengah jalur wisata religi di Jawa, artinya ketika dari barat untuk wisata religi Yarowali dan lain-lain itu bisa berkunjung ke sini, dan lain dari Jawa Timur pun pasti mampir ke sini. Duh, nggak terasa kita sudah usai berkeliling di seluruh Masjid Agung Jawa Tengah nih sobat. Bagaimana? Indah dan megah sekali bukan? Semoga dengan tayangan ini bisa membuat Sobat BBA lebih memaknai Ramadan dengan memakmurkan masjid di lingkungan sobat masing-masing. Seperti dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18, bahwa hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketemu lagi di BBA selanjutnya. Bu Ella undur diri, jalan-jalan ke Surabaya. Tetap semangat ya puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.